Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast pembelajaran tepat. Pada kesempatan kali ini, saya Septian Primasari dan rekan saya Dimas Riyah. Pada podcast kali ini, kami akan bahas mengenai model pembelajaran nested. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam podcast kita pada siang hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Lutfi yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah kabar baik dalam cuaca yang panas ini ya. Alhamdulillah, sepertinya teman-teman ini sudah bersemangat sekali akan menerima ilmu dan wawasan baru dari Bagaimana nih Bu, apakah Ibu sudah siap untuk berbagi ilmu kepada kami dari kelompok A dalam podcast pembelajaran terpadu yang akan membahas mengenai model pembelajaran nested? Insya Allah sudah siap. Baik, pepatah mengatakan apa Kak Binti? Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan yang serius, saya persilahkan pada Bu Lutfi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Silakan Bu Lutfi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Lutfiah Budi Asri, biasa dipanggil dengan Bu Lutfi. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri Rengel. Sementara itu saja yang perlu diperkenalkan, mungkin nanti dengan berjalannya kegiatan ini nanti akan lebih dalam lagi perkenalan kita. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pada siang hari ini. Menurut jurnal yang saya baca, pembelajaran terpadu tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pemaduan beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pembelajaran. Menurut Ibu, bagaimana cara yang paling tepat atau yang paling sesuai untuk mengimplementasikan model nested ini dalam pembelajaran di sekolah, Bu? Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran nested, maka seyogyanya seorang guru itu benar-benar memahami betul materi pembelajaran yang akan disampaikan di kelas. Sehingga ketika kita ingin menggabungkan beberapa keterampilan, maka kita akan dengan tepat melaksanakannya. Seperti itu. Karena memang pada model pembelajaran ini, kita akan menggabungkan mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sehingga ketika guru sudah tahu benar-benar materi yang akan diajarkan, kemudian hubungan dengan materi-materi yang lain maupun pembelajaran mata pelajaran yang lain, maka pembelajaran dengan model nested ini akan dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Baik. Lalu kapan model nested tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran? Ya, model ini bisa dilaksanakan dalam pembelajaran ketika ada, misalkan dalam pembelajaran matematika ya, dalam matematika ini ada keterampilan yang ingin kita capai selain pengetahuan. Kalau pengetahuan kan jelas ya ada pengetahuannya, tapi tidak setiap mata pelajaran, tidak setiap materi itu bisa memunculkan keterampilan yang ada, seperti itu. Juga sikap yang ingin dicapai pada siswa, keterampilan sikapnya ataupun kolaborasi dengan temannya, itu tidak semua mata pelajaran, tidak semua materi bisa dilaksanakan. Jadi materi mana yang maksimal dengan model nested itu kita harus tahu. Gitu. Kalau pada matematika biasanya saya menerapkan di pembelajaran bangun ruang. Nah, di situ kan ada keterampilan ya, proses yang ingin kita tuju, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sehingga sikap yang ingin dicapai itu jelas, sikap menghargai, pengetahuan yang ingin dicapai juga jelas, seperti itu. Baik,
Apakah di sekolah tempat Ibu Lutfi mengajar telah menerapkan model nested dalam pembelajaran di kelas, Ibu? Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi mengenai bangun ruang ya, saya selaku guru matematika itu berkolaborasi dengan guru tata busana. Jadi pada pelajaran itu saya mempraktekkan pada jurusan tata busana, anak membuat produk berupa berupa tas. Ya, tas itu kan bangun ruang ya. Jadi tas yang bentuknya bangun ruang itu nanti kita kolaborasikan dengan rekan-rekannya. Jadi praktek secara bersama-sama. Mereka itu bekerja sama dengan temannya, akhirnya pengetahuan mereka mengenai konsep bangun ruang itu didapat, kolaborasi juga dengan rekannya sehingga saling menghargai, kemudian mengetahui bahan-bahan alam yang bisa dipakai di situ, keterampilan apa yang dituju itu bisa dilaksanakan. Akhirnya terbentuklah proyek pembuatan tas. Lalu apakah mungkin jika hanya menggunakan satu model pembelajaran bisa memaksimalkan pembelajaran di kelas, Ibu? Sebenarnya dalam model pembelajaran itu kita tidak bisa langsung saklek satu saja, itu nggak bisa. Bisa saja mungkin ada model-model yang lain yang kita gunakan seperti halnya kooperatif ya. Model pembelajaran kooperatif juga bisa digabungkan dengan model pembelajaran nested. Jadi mereka juga berkolaborasi dengan rekannya. Semisal kita ingin menerapkan dua atau lebih, semisal kan tadi dua nih Ibu, model pembelajaran nested sama model pembelajaran kooperatif nih. Nah, itu semisal kalau buat lebih dari dua itu apa saja gitu? Lebih dari dua model gitu ya. Oke, dari dua model. Ya, model pembelajaran itu kan terikat oleh sintak-sintak yang ada ya. Jadi kalau misalkan dalam nested ini kan ada perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi. Seperti pada model yang lain juga harusnya sama. Di kooperatif juga seperti itu, kita juga perlu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Cuman pada kooperatif itu ada beberapa macam jenisnya. Ya, itu nanti sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan model yang lain, entah itu dengan model diskusi kelas, itu kan juga termasuk model. Ya. Jadi bisa lebih dari itu dalam satu waktu pembelajaran di kelas bisa menggunakan lebih dari 2 atau 3 model yang ada. Tergantung kreativitas gurunya masing-masing. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum podcast ini berakhir, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Dan karena kita waktunya terbatas, maka hanya 2 pertanyaan saja. Silakan teman-teman. Oh, ada Mbak Murla. Silahkan Kak Murla untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Murla Sacarisa. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Jadi, pertanyaan saya, apa fokus utama dari penerapan model nested dalam pembelajaran terpadu ini, ya, Bu? Ya, jelas pada fokus utama pembelajaran itu bagaimana tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, dengan berbagai macam model yang ada, kita jangan lupa apa sih tujuan yang ingin kita tuju, yaitu tujuannya adalah tercapainya materi. Ya, mereka paham akan materi yang kita bawakan seperti itu. Jadi pada model nested ini kan salah satu cara atau jalan saja. Ibaratkan kita mau menuju kota A, kita naik dengan kendaraan yang namanya nested. Bagaimana Kak Murla? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau jawabannya sudah cukup? Sudah cukup jawabannya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya
Saya persilahkan untuk penanya kedua. Ada Kak Nurlaili yang sudah resen bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Nurlaili. Mohon izin bertanya, kalau menurut Ibu sendiri, model nested ini cocok digunakan di kelas berapa? Dan alasannya apa Ibu? Terima kasih. Jadi ini jurusan PGSD nggih. Iya, Ibu. Nggih. Saya pernah berdiskusi dengan guru SD mengenai praktek pembelajaran nested. Ini salah satu contohnya itu ketika dalam proses pembuatan batik. Nah, ini kan seni budaya. Jadi pada proses pembuatan batik di seni budaya ini dikolaborasikan dengan pelajaran IPA mengenai tentang vitamin, buah-buahan seperti itu. Lah akhirnya ketika kita gabungkan di situ membuat batik menggunakan pewarna alam, misalkan buah naga. Nah, selain itu juga digabungkan dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai iklan. Jadi iklan buah vita, mengenai buah-buahan digabungkan dengan pelajaran IPA, kemudian menghasilkan sebuah produk jadi yang namanya batik dengan pewarna alam. Ini kan termasuk pembelajaran terpadu, menggabungkan 3 mata pelajaran. Nah, ini nested-nya di mana? Ketika anak itu berkolaborasi dengan teman-temannya dalam satu pembelajaran ini, mereka ada kesatuan utuh pemahaman bahwa ternyata buah itu tidak hanya kita konsumsi saja loh, ternyata dia juga bisa dipraktekkan bisa bermanfaat dalam yang lain. Contoh ampasnya atau kulitnya bisa digunakan menjadi produk jadi berupa batik misalkan. Kemudian batik itu apa? Ternyata batik itu adalah pola-pola yang bisa ditempelkan di atas kain seperti itulah. Ini kan sebuah konsep yang kita inginkan mereka miliki pada anak SD lah. Untuk kelasnya sebenarnya tidak ada aturan baku, ini cocok di kelas berapa, tidak ada. Yang jelas materi yang cocok itu materi yang seperti apa. Dan tidak semua guru itu punya kreativitas yang sama. Mungkin saya sendiri, cocoknya di bagian A, ternyata guru yang B itu bisa menemukan atau menggali, ternyata ini bisa juga menggunakan nested seperti itu. Jadi tidak saklek harus ini, harus itu, nggak bisa. Tergantung kreativitas guru masing-masing. Gimana kan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau jawabannya sudah cukup? Sudah cukup Mbak Binti, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Sepertinya podcast pada siang hari ini sudah cukup ya Kak Binti. Hari juga sudah mulai sore. Dan kita juga sudah mendapatkan ilmu dan wawasan baru tentang model pembelajaran nested ini melalui pengalaman dari Bu Lutfi. Kami selaku host pada podcast yang hari ini ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau perbuatan kita yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lutfi selaku narasumber dan teman-teman yang sudah antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup podcast pada siang hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.